Aku terpana melihat Guntur berlari ke pedasan seperti meminum air cabai. Sejenak tampang garangnya berubah. Mukanya merah dan matanya berair seperti menangis. Melihat Ningrum, aku tahu itu ulahnya. Bocah ini mencari akal agar bisa berbicara denganku. Dia berhasil. Aku balik dulu, cepat pulang, ya, Mas. Ucap Ningrum berlalu dari hadapanku. Tunggu, Rum. Aku takut dia tertangkap lewat pintu depan. Tapi panggilanku tidak dihiraukannya. Dia lari secepat mungkin keluar dari pintu utama. Aku juga harus meninggalkan rumah ini secepatnya. Keki sedang terluka dan aku harus tahu apa yang terjadi. Aku menuju dapur. Di dapur kulihat Guntur meminum air putih langsung dari teko, bajunya basah, entah berapa banyak bubuk cabai yang dimasukkan Ningrum. Maaf Pak Guntur, aku permisi dulu, nanti aku balik lagi ke sini. Ucapku. Hahaha, iya Angga, hanta apa yang salah ku masukkan ke minumanku, haha, pedas sekali. Jawab Guntur, lalu minum lagi seperti pedasnya belum hilang. Aku menahan tawa. Rasanya aku tidak percaya kalau bocah seperti Ningrum berhasil mengerjai germo besar atau kepala desa. Aku melangkah ke pintu ingin keluar. Sampai di ruang tengah, langkahku terhenti mendengar Bima memanggil. Tunggu Angga! Aku memalingkan muka. Bima keluar dari kamar dan melangkah mendekat. Ya Bima. Jawabku. Keki tertembak. Bisik Bima. Aku terkejut Bima tahu. Kalau Bima tahu Keki tertembak, berarti dia juga tahu apa yang dilakukan Keki. Astaga. Aku takut rahasia kami terbongkar. Kami belum selesai dalam tujuan kami ke desa ini. Nanti aku ke sana. Jangan sampai ayah tahu kalau Keki tertembak. Kalau tidak. Bima. Bima langsung terdiam mendengar Guntur memanggilnya. Guntur muncul dari pintu dapur dan mendekat. Sepertinya rasa pedas di mulut Guntur sudah agak hilang. Ya ayah. Jawab Bima. Kamu urusin saja ibumu, kalau Angga butuh sesuatu, biar sama aku saja. Jawab Guntur seperti ingin Bima jauh dariku. Bima mengangguk pelan. Baiklah, Pak, Bima, aku permisi dulu. Aku meninggalkan rumah Guntur. Dalam pikiranku terus bertanya tentang perkataan Bima, dia seperti tahu tapi berusaha melindungi Keki. Aku akan mendapatkan penjelasan rinci dari Keki. Pov Kelani. Ningrum sudah kembali. Dia tersenyum masuk kamar. Aku sudah bilang jangan keluar. Kamu dengar aku nggak? Aku kesal bocah ini mengambil keputusan tanpa mendengarkan aku. Aku mau cari Mas Angga, Mbak. Jawab Ningrum cemberut. Tidak perlu. Aku sudah bilang tunggu di rumah. Tapi kamu terluka, Mbak. Ningrum menatap sendu. Ini yang bikin aku luluh. Dia bermaksud baik menolongku, tapi tetap saja caranya akan membahayakan kami dan dirinya. Aku bisa cash ponselku tanpa kamu keluar. Waduh! Ningrum tepuk jidat. Aku tidak kepikiran, Mbak. Maklum aku tidak pernah punya ponsel. Ucap Ningrum cengengesan. Aku menghela nafas. Sabar Ki. Batinku. Oh ya, Mbak. Ningrum duduk di sampingku. Aku berhasil membuat iblis itu kepedasan, mukanya merah dan matanya berair seperti nangis. Ini pemandangan yang paling kusuka. Sambung Ningrum, wajahnya seperti puas setelah melakukan sesuatu. Siapa? Apaan? Tanyaku belum mengerti ceritanya. Dia berhasil mencampurkan bubuk cabai ke minuman Guntur. Timpaka Angga muncul dari pintu kamar. Apa? Aku terkejut dan tertawa kecil. Aku hebatkan, Ningrum merasa bangga berkata sambil menaik turunkan alisnya. Kak Angga menceritakan apa yang terjadi di rumah Guntur. Membayangkan Ningrum sembunyi di belakang kursi Guntur, pasti sangat mendebarkan. Bocah ini ada-ada saja tingkahnya.
Tapi kuakui, kali ini aku suka dia mengerjai Guntur. Syukurlah kamu sudah pulang, Kak. Ucapku melihat Kak Angga. Kamu kenapa bisa tertembak? Kak Angga membungkukkan badan sejajar dengan kakiku. Ini, Kak. Aku menyibakkan sarung dan memperlihatkan luka tembakan di kakiku. Astaga! Lagian apa yang kamu lakukan? Aku sudah bilang jangan bergerak sendiri. Aku diam dimarahi, aku sadar karena aku salah. Kalau kamu terluka begini, bagaimana kita bisa membalas Guntur? Sambung Kak Angga. Suaranya sudah mulai datar. Maafkan aku, Kak. Aku ingin mencari Nining. Jawabku. Nining siapa? Itu, anak ibu yang hilang kita jumpai kemarin. Astaga, Keki, kamu pergi mau mengantarkan nyawa ke sana? Yang kita hadapi bukan penjahat biasa, tapi dia seorang germo besar dan punya banyak anak buah. Kak Angga melototi aku. Jangan marah, Kak. Aku tahu aku salah. Bantu aku cari obat paling bagus. Aku ingin sembuh dan bergerak secepatnya. Kak Angga menghela nafas. Luka tembakan tidak semudah itu sembuh. Tembakannya tidak mengenai tulangku, Kak. Hanya daging paha aja. Tapi kenapa lukamu bisa cepat kering seperti sudah diobati? Ini apa yang menempel di lukamu? Kak Angga memperhatikan daun-daun obat yang diberikan Mbak Ireng yang menempel di lukaku. Itu. Aku menceritakan kejadian di ruang bawah tanah rumah kayu Guntur. Tentang Bima menyelamatkanku hingga membawaku ke gubuk Mbak Ireng, serta semua tentang ibu kandung Bima, dan kenapa aku bisa pulang dengan selamat ku ceritan sedetail mungkin. Gawat! Bima tahu penyamaran kita. Kak Angga terlihat cemas. Bima tidak sejahat yang kita pikir selama ini, Kak. Justru dia juga ingin merebut kembali haknya yang dirampas Guntur. Mungkin karena dia cinta mati samamu, Mbak. Timpa Ningrum. Apaan sih? Kamu masih kecil jangan bilang cinta-cintaan. Jawabku. Aku sudah 12 tahun, Mbak. Ucap Ningrum. Aku dan Kak Angga hanya tersenyum menatap wajah polosnya. Kita harus tunggu kamu sembuh, sebaiknya kita balik ke kota, setelah kamu sembuh baru kita kesini lagi. Aku diam terpaksa menyetujui. Lagian aku kesulitan bergerak karena luka kakiku. Mungkin inilah saatnya aku membawa Ningrum ke kota bersamaku. Ayo siap-siap, aku akan cari kendaraan. Aku mengemas baju-bajuku dibantu Ningrum, setelah membersihkan badan dan mengganti baju, aku siap-siap pulang ke kota. Aku harap ayah mengizinkanku balik lagi ke sini. Misi ini belum selesai. Sini tasmu, biar kuletakkan di kursi. Kak Angga mengambil tas ranselku, lalu meletakkannya di kursi rotan. Aku mau cari sewa mobil. Kalian tetap di dalam. Ucap Kak Angga di ambang pintu kamarku. Iya, Kak. Jawabku. Pintu depan berderit dibuka Kak Angga. Sembunyi, Rum. Ada Guntur. Ucap Kak Angga pelan. Aku mengintip di balik jendela, ada Guntur dan seorang anak buahnya melangkah mendekati rumah ini. Gawat, aku tidak ingin dia melihatku kesakitan melangkah. Aku harus pura-pura terbaring seperti sedang sakit. Ningrum langsung naik ke atas lemari untuk sembunyi seperti biasa. Mau kemana, Angga? Tanya Guntur yang terdengar hingga ke kamar. Mau balik ke kota, Pak? Jawab Kak Angga. Loh? Kenapa cepat sekali? Apakah ada masalah hingga kalian tidak betah di desa ini? Bukan, Pak, Keki sedang sakit. Aku harus mencari dokter, dari semalam tubuhnya sangat lemah. Tidak usah ke dokter, aku akan carikan tabib terbaik di desa ini. Aku jamin Keki sembuh. Tidak usah repot, Pak. Kami bisa mengatasinya, Keki butuh dokter, bukan tabib. Tidak, izinkan aku yang mencarikan obat untuk Keki. Tolong jangan bawa Keki keluar desa ini dalam keadaan sakit. Apa kata ayahnya nanti? Aku malu sebagai kepala desa tidak bisa membantunya.
Sepertinya Guntur menghalangi kami keluar dari desa ini. Apa mau Guntur, aku harus hati-hati. Tapi Pak, kami akan kembali lagi setelah Keki sembuh. Ucap Kak Angga. Cepat panggil Mbak Ireng, bawa ramuan terbaiknya. Bilang padanya, aku akan membayar mahal kalau dia berhasil mengobati Keki. Titah Guntur ke anak buahnya. Baik, Tuan. Terdengar suara langkah meninggalkan rumah ini, itu pasti suara langkah anak buah Guntur. Boleh aku melihat Keki, Angga? Mau apa Guntur melihatku? Aku takut Ningrum terlihat di atas lemari. Keki sedang istirahat, Pak. Jawab Kak Angga berusaha menolak. Maaf, bukan maksudku lancang. Aku tahu Keki seorang gadis. Tidak baik seorang lelaki melihatnya ke kamar. Aku hanya ingin melihat Keki di depan pintu kamar saja. Guntur ini bikin repot saja. Aku mengambil selimut dan pura-pura tidur. Baiklah Pak, silahkan. Ucap Kak Angga terpaksa. Aku memejamkan mata. Suara langkah semakin dekat, dan pintu berderit dibuka. Oh Keki, kasihan sekali dia. Angga, tolong biarkan Keki sembuh dulu. Aku yakin Mbak Ireng bisa menyembuhkan Keki. Aku mohon. Apa? Guntur memohon untuk menerima jasanya mengobatiku? Kenapa aku berfirasat kalau Guntur ada maunya? Apakah aku salah? Tapi dia tahu hubunganku dengan Bima. Silakan duduk dulu, Pak. Ajak Kak Angga agar pintu kamarku ditutup. Baiklah. Pintu kamarku ditutup Kak Angga. Aku baru membuka mata dan mendengar percakapan mereka yang terdengar hingga ke kamar. Angga, aku tidak ingin terjadi hal yang buruk terhadap Keki. Aku janji akan membuat Keki bahagia tinggal di desa ini. Aku akan memberikan apapun yang Keki mau asal dia betah. Tidak usah, Pak. Kami sudah banyak berhutang budi terhadap Bapak dan Bima. Tunggu Angga, ini bukan tentang Bima, tapi tentang diriku pribadi. Terima kasih, Pak. Bapak kepala desa yang baik yang pernah kutemui. Pov Bima. Aku ingin menemui Keki. Rasanya aku belum tenang, dia tertembak dan butuh pengobatan lanjut. Mbak Ireng memintaku menjemput ramuan ke rumahnya. Aku ingin Keki cepat sembuh sebelum ayah mengetahui luka tembak Keki. Aku sudah siap-siap dan melangkah menuruni anak tangga. Di lantai 1 kulihat ayah bersama 1 orang anak buahnya, terburu-buru membawa bermacam buah dalam kantong transparan, dan rantang makanan yang dijinjing. Ayo cepat, bawa semua keperluan Keki. Pastikan dia dan kakaknya tidak kekurangan satu pun. Ucap ayah. Ayah menyebut nama Keki? Apa aku tidak salah dengar? Aku memperlambat langkah agar bisa mendengar lagi ucapan ayah. Tuan, selimut baru sudah kami antarkan, tapi gadis kota itu menolaknya. Ucap seorang anak buah ayah lainnya yang baru datang. Kenapa ditolaknya? Katanya dia masih punya selimut. Mbak Ireng masih di sana? Masih Tuan, kata Mbak Ireng, gadis kota itu tidak boleh keluar rumah dalam beberapa hari. Bilang sama yang lain, jangan ada yang berani menyentuh gadis kota itu, perlakukan mereka dengan istimewa, dia calon nyonya baru di rumah ini. Keki calon nyonya baru di rumah ini? Astaga, apakah ayah ingin menjadikan Keki pengganti ibu? Guntur gila. Dia mau menjadikan Keki pengganti ibu. Sepertinya Guntur masuk perangkap. Dia tidak tahu kalau selama ini Kekilah yang mencoba menghancurkan bisnisnya, dan Keki juga yang membunuh Bang Jaka. Aku percaya Bu Minten berkata jujur waktu itu. Tetap letakkan selimut itu di rumah yang dihuni Keki. Makanan dan buah ini juga kalian antar. Tita ayah kepada 2 orang anak buahnya. Baik Tuan. Jawab mereka sambil membawa kantong buah dan rantang makanan. Aku ingin tahu apa pendapat ibu. Ibu pasti kesal ulah ayah. Aku juga tidak yakin Keki menerima si tua ini. Keki gadis pintar dan tangguh. Kali ini ayahku pastikan tertipu. Pov Bu Jumi. Pintu berderit. Bima masuk sambil membawa nampan berisi makan dan minuman. Nampan tersebut diletakkan di atas nakas, lalu dia duduk di tepi ranjangku. Bu,
ayo makan!" Ucap Bima, lalu menopang kepalaku agar aku duduk. Sakit sekali. Tubuhku susah digerakkan, benturan batu di kepalaku serasa kepala ini mau pecah. Untuk berteriak sakit saja aku susah, mungkin aku akan mendekati kematian. Sebelum aku mati, Guntur harus kubalas. Sakit. Aku meneteskan air mata berusaha untuk duduk. "Ibu akan sembuh, ayo makan." Bima mengambil mangkuk bubur di nampan yang diletakkannya di nakas, lalu menyuapiku. Aku berusaha membuka mulut. Menggerakkan mulut saja aku harus menahan sakit yang teramat sakit. Jika Guntur tidak menghentikan warga desa secepatnya, mungkin aku sudah mati. Kesempatan sedikit yang diberikan Guntur untukku menghirup nafas, akan kugunakan untuk mencabut nyawanya. "Bu, ayah sepertinya ingin menjadikan Keki istri kedua," ucap Bima sendu. Aku langsung batuk mendengar ucapan Bima. Guntur betul-betul sudah gila. Dia mencari gadis muda penggantiku, dan gadis itu pacar Bima, padahal Bima sudah seperti Jaka. Kenapa dia tega bersaing dengan Bima? Aku akan menggagalkan rencana Guntur. "Ini minum, Bu." Bima mengambil segelas air putih dan meminumkannya padaku. Aku menghela nafas. Rasa laparku mendadak hilang, aku tidak terima Guntur senang di atas penderitaanku. "Bima?" Aku memegang pergelangan tangan Bima. "Apa, Bu?" Bima menatapku. "Maafkan aku, Nak. Tolong maafkan aku." Aku meneteskan air mata berusaha bersuara. "Ibu salah apa?" Mendadak rasa bersalahku menyelimuti hati. Aku bersalah terhadap pamanku dan Anjani sepupuku. Mereka menerima dan merawatku, tapi aku membalas mereka dengan mengambil semua harta benda dan bersengkokol dengan Guntur membunuh paman. Aku ingin mengakui kesalahanku sebelum mati. Aku ingin Bima mendapatkan hak penuh perkebunan ini karena itu memang punyanya. "Maafkan aku. Ibu salah apa? Berjanjilah kalau kamu akan menghancurkan bisnis Guntur. Berjanjilah, Bima." Aku tertatih-tatih berbicara. Kali ini aku hanya menyebut Guntur, bukan suamiku lagi. Bima terpana menatapku. Aku tahu di hati kecilnya pasti ingin membebaskan gadis-gadis yang tersiksa, karena dia pernah ingin menyelamatkan salah satu gadis untuk ritual sesatku. "Kenapa ibu ingin bisnis saya hancur?" tanya Bima. "Biar aku bisa menebus dosaku pada Anjani." Aku menyebut nama Anjani, ibu kandung Bima. Meskipun ulahku Anjani mati, tapi aku tidak pernah ingin Bima tahu kalau aku bukan wanita yang melahirkannya. Aku menyayanginya, aku ingin dia juga tetap menyayangiku meskipun dia tahu kebenarannya. "Anjani, maafkan aku. Maafkan aku Anjani, aku akan menebus dosaku, aku akan mengembalikan semua hak anakmu, aku menyayangi anakmu, aku menyesal, aku mendapatkan karma dari perbuatanku. Bisnis yang aku mulai bersama Guntur menghancurkanku seperti aku menghancurkanmu." "Siapa Anjani, Ibu?" Pertanyaan Bima membuat air mataku semakin mengalir. Sebenarnya aku tidak sanggup untuk berkata jujur, tapi semua ini harus diketahui Bima, dia berhak tahu karena dialah yang akan membalas Guntur. Guntur harus mati. "Jika setelah aku bercerita, kamu membenciku, terserah kamu, itu hakmu. Tapi, aku minta, apapun yang kamu rasakan padaku, tolong lakukan permintaanku sebelum aku mati. Aku mohon, tolong maafkan aku, Bima." Aku memohon. "Pof Bima." Aku berbaring di ranjang sambil berpikir. Pengakuan ibu membuatku sangat terkejut meskipun aku sudah tahu dari Mbak Ireng. Ibu memintaku membebaskan semua gadis-gadis tahanan ayah, dan ibu juga memintaku mencuri semua uang emas. Intinya ibu ingin aku menghancurkan Guntur. Haruskah aku marah? Ibu merawatku dengan kasih sayang, bahkan sampai saat ini, aku tetap menyayangi ibu. Semenjak Keki mencuri di ruang bawah tanah,
Ayah memindahkan semua uang emas di rumah seberang danau. Rumah itu sangat jauh dari keramaian, itulah alasan ayah menyimpan di sana. Aku akan ajak Angga kerja sama. Aku tahu dia dan Keki ingin menghancurkan bisnis ayah meskipun aku belum tahu alasan mereka melakukan ini, tapi aku yakin posisiku dan posisi Angga serta Keki sama. Kami sama-sama ingin Guntur hancur. Aku menuju ke rumah yang dihuni Keki. Aku juga ingin tahu kabarnya. Aku ingin Angga tahu kalau Guntur ingin menjadikan Keki istrinya. Aku ingin dia tahu dan berhati-hati. Apa kamu bisa kami percaya, Bima? Tanya Angga menatapku. Aku bersandar di kursi, menghela nafas dan melirik Keki duduk di kursi sampingku. Dia juga ikut menatapku. Aku tahu mereka berdua meragukanku yang ingin menghancurkan Guntur. Aku pernah ingin membebaskan seorang gadis sebelum aku tahu tentang Keki dan asal-usulku. Tapi sayang, aku ketahuan, Guntur mencambukku tanpa ampun. Ceritaku berharap mereka percaya. Kak Angga, aku akan bergerak bersama Bima. Ucap Keki. Tidak. Aku dan Angga serentak menjawab. Ki, kamu sedang sakit? Kamu mau mati sia-sia? Tanya Kak Angga. Lagian Guntur tidak mudah dihancurkan, dia banyak anak buah dan sangat licik. Istrinya sendiri bisa dihukum raja mulahnya. Timpaku menjelaskan. Aku akan menerima lamaran Guntur. Ucap Keki yang membuatku dan Angga sangat terkejut. Kulihat luka kaki Keki sudah mengering, dia bisa berjalan lancar dengan cepat setelah Mbak Ireng mengobatinya. Mbak Ireng betul-betul hebat. Ramuannya tidak diragukan lagi. Ide gila dari mana ini? Kamu kira aku mau mengorbankanmu? Angga terlihat sangat tidak suka. Aku setuju dengan Angga. Timpalku menatap gadis yang kucintai. Aku bisa menghancurkan Guntur tanpa kalian. Guntur ingin aku menjadi istrinya, dan itulah yang akan menghancurkannya. Ucap Keki yakin. Pof Keki. Aku sudah bisa berjalan lancar. Peluru itu hanya menembus daging paha kakiku, untung tidak mengenai tulang kaki. Kalau tidak aku akan kesulitan berjalan. Mbak Ireng memberiku obat bagus. Aku tahu Mbak Ireng ingin aku membebaskan gadis-gadis tahanan Guntur. Mbak mau kemana? Tanya Ningrum melihatku ingin keluar. Bilang ke Angga, aku mau ke rumah Bima. Jawabku membuka pintu ingin keluar. Kamu merasa sudah sehat? Kak Angga muncul dari dapur. Ya kak, aku sudah sehat. Hanya bekas tembakan aja yang belum hilang. Kak Angga mendekatiku. Kamu mau apa ke sana? Jangan bergerak tanpa memberitahuku. Aku hanya berkunjung ke rumah Bima. Bawa ponselmu agar bisa kuhubungi. Sudah, ada di sakuku. Jawabku memegang saku celana. Sampai di rumah Bima, aku tidak melihat siapapun di luar. Hari masih pagi. Aku mengetok pintu depan, tapi tidak ada yang membukakan. Kupegang handle pintu dan mencoba menariknya. Pintu terbuka, ternyata pintu tidak dikunci dari dalam. Aku melangkah masuk. Kak Bima! Kak Bima! Teriakku memanggil Bima sambil melangkah menuju ruang tengah. Aku ingin menaiki anak tangga menuju kamar Bima. Sebelum aku melangkah naik, tiba-tiba pundakku ditepuk dari belakang. Kupalingkan wajah melihat. Apa yang kamu cari, Nona? Garot. Dia dukun yang menangani mayat Jaka. Langkahnya tidak terdengar hingga aku tidak menyadari kedatangannya dari belakangku. Aku mau mencari Bima. Jawabku santai. Garot tertawa sungging, matanya menatapku sambil seperti menikmati aroma dari tubuhku. Ada yang aneh, Bang? Tanyaku. Oh, bukan. Aku suka aroma parfummu. Jawabnya. Makin lama tubuh Garot semakin dekat, aku mencoba menghindar. Matanya menyipit menatapku, dan mulutnya komat kamit seperti membaca mantra. Aku melihat mulutnya, merasa ngantuk. Tidurlah, tidurlah. Suara Garot terniang-niang di telingaku.
Mendengar perintahnya, mataku semakin ngantuk. Tidurlah, tidurlah. Kenapa mataku semakin ngantuk? Aku berusaha melawan kantukku, tapi sangat sulit. Tidurlah, tidurlah. Suara Garot belum juga berhenti. Semakin aku melawan kantukku, semakin sulit dan mataku semakin mengantuk. Kaki! Aku langsung terkejut mendengar Bima memanggilku, saat itu juga rasa kantukku langsung hilang. Kulihat Bima menuruni anak tangga mendekat. Melihat Bima, Garot langsung melangkah mundur menjauhiku. Ada apa Garot? Kenapa pagi ini kesini? Tanya Bima ke Garot. Aku ingin bertemu, Tuan Guntur. Ada hal penting yang ingin kukatakan. Jawab Garot. Jam segini ayah baru tidur, sebaiknya datang nanti siang. Bima sudah berdiri di sampingku. Maaf Tuan Bima, ini darurat, aku tidak bisa menunggu lebih lama. Sampaikan saja padaku, biar aku beritahu ayah nanti. Tidak bisa, aku harus bertemu Tuan Guntur sekarang. Sepertinya Garot masih kuku ingin bertemu Guntur. Aku jadi penasaran, apakah ada masalah dengan mayat Jaka. Tunggu aku panggilkan. Jawab Bima. Ki, tunggu di kamarku. Kata Bima kepadaku. Oke, Kak Bima. Jawabku, lalu melangkah menaiki anak tangga. Sedang melangkah menaiki anak tangga, Garot menatapku, matanya tidak berkedip dan ini membuatku sangat risih. Sampai di lantai 2, aku melihat pintu kamar Nirani dikurung. Ingin membebaskan mereka, tapi aku takut ini akan menggagalkan aksiku. Guntur pasti tahu karena Bu Minten tidak bisa kupercaya lagi. Aku duduk di sofa kecil kamar Bima menunggu. Sudah hampir setengah jam aku menunggu Bima, tapi dia tidak kunjung datang. Apa yang dilakukannya hingga membiarkanku menunggu lama? Rasa tidak sabaran membuatku ingin mencari Bima. Aku menuruni anak tangga hingga mencapai lantai 1. Saat aku ingin melangkah ke dapur, langkahku terhenti mendengar jeritan Bu Jumi dari dalam kamar yang pintunya tertutup. Jangan, jangan, jangan suamiku. Bu Jumi terdengar seperti memohon. Ayo katakan, di mana surat itu? Aku terkejut mendengar ucapan Guntur. Aku mengintip di lubang kunci ingin melihat ke dalam kamar. Bima! Batinku. Aku melihat Bima seperti tidur di sofa. Bu Jumi berbaring di lantai ketakutan, badannya luka-luka, Guntur menginjak badannya seperti seekor binatang. Ampun, ampun. Bu Jumi memohon agar jangan disakiti. Ag! Guntur menendang perut Bu Jumi tanpa ampun. Cepat katakan, di mana surat perkebunan ini kamu sembunyikan? Suara Guntur lebih lantang. Garot terlihat santai duduk di tepi ranjang. Surat perkebunan? Sepertinya Bu Jumi lebih dulu melangkah sebelum Guntur. Guntur terlihat sangat marah dan terus menendang tubuh Bu Jumi. Aku tidak tahu, aku tidak tahu. Sangkal Bu Jumi merintih kesakitan. Guntur menanyakan surat tanah. Sebagian besar dari tanah desa ini milik Guntur dan Bu Jumi. Mungkinkah Guntur merasa terancam karena bisnisnya sangat aman di sini? Ayo bawa ke sini. Aku terperanjat mendengar suara seseorang dari ruang tamu. Aku langsung beranjak dari pintu dan sembunyi di belakang kursi. Kalau aku menaiki anak tangga akan memakan waktu. Cepat! Bang Garot menunggu kita. Kulihat ada 5 orang masuk ke ruang tengah ini. Tapi satu di antara mereka memakai jubah hingga aku tidak bisa melihat wajahnya, yang membuat ini terlihat aneh. Orang yang memakai jubah berada di tengah-tengah seperti dikawal oleh 4 orang lainnya. Tok, 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 tok. Salah satu dari mereka mengetuk pintu kamar yang barusan kuintip. Tidak lama kemudian, pintu dibuka. Kalian sudah membawa Tuan Jaka? Tanya Garot. Garot keluar dari kamar, lalu menghampiri orang berjubah. Itu Bang Garot.
Jawab lelaki yang mengetok pintu sambil menunjuk orang yang berjubah. Tuan Jaka, aku akan membuat semuanya lebih sempurna. Ucap Garot sambil membuka jubah. Astaga, itu mayat Jaka. Wajahnya pucat dan matanya merah tidak berkedip, hidungnya mengendus seperti mencium sesuatu. Hahaha, kamu tahu saja kalau di rumah ini ada gadis perawan. Ucap Garot tertawa melihat Jaka. Gawat, itu pasti aku. Pantas Garot melakukan hal yang sama saat bertemu aku